warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ade Rimawati dari SMP Negeri 1 Marga Asih. Untuk tantangan literasi bulan April tahun 2024, saya akan membawakan sebuah dongeng dari buku yang sudah saya baca yang berjudul The Adventure of Abu Nawas. Buku ini ditulis oleh A.R. Rahman dan terbit tahun 2013. Tebal bukunya sebanyak 250 halaman dan diterbitkan oleh PT Markumi. Terlepas dari sebuah kontroversi, apakah Abu Nawas itu sebuah dongeng atau kisah nyata, tapi seluruh dunia mengakui bahwa kisah-kisah yang ada di cerita Abu Nawas adalah kisah yang penuh humoris, yang penuh inspiratif, dan Abu Nawas adalah sosok yang cerdik. Dan harus kita akui bahwa kisah-kisah Abu Nawas banyak memberikan hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Oke, sebelumnya saya akan menceritakan dulu siapa itu sebenarnya Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair yang lahir di kota Baghdad atau Irak. Beliau hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau lahir pada tahun 756 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Dengan demikian, beliau mempunyai umur 59 tahun sebelum hari wafatnya. Kisah-kisah yang ditulis oleh Abu Nawas adalah kisah-kisah yang penuh inspiratif. Kisah yang akan saya bawakan sekarang judulnya adalah Abu Nawas Menjual Sang Raja. Oke, kita mulai ceritanya. Dikisahkan Abu Nawas sedang merasa kebingungan. Sudah 2 hari dia tidak makan. Dapurnya pun tidak mengembulkan asap. Dia bingung bagaimana caranya mencari makan. Akhirnya dia berpikir apa yang bisa dia jual dan bagaimana caranya. Akhirnya dia punya ide untuk menjual manusia. Kalau dia pikir dia harus menjual temannya, sama saja bohong, karena dia dan teman-temannya juga berasal dari keluarga yang miskin. Karena Abu Nawas sering dipermainkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, maka terpikirlah olehnya untuk menjual sang raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana sang raja. Dirayulah sang raja untuk ikut kepadanya dengan mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang ajaib yang bisa sang raja lihat apabila sang raja ikut dengan Abu Nawas. Karena saking tertariknya, sang raja tertarik untuk ikut bersama Abu Nawas. Abu Nawas mengatakan bahwa sang raja bisa ikut kepadanya kalau sang raja melepas semua atribut kerajaannya. Akhirnya sang raja menurut, dilepaskanlah seluruh atribut kerajaannya dan memakai baju yang sangat sederhana. Abu Nawas tersenyum bahagia. Dibawalah sang raja menuju sebuah hutan. Sampai di sebuah hutan, sang raja dengan Abu Nawas sampailah di bawah pohon rindang. Kemudian Abu Nawas berkata, "Wahai raja, sebaiknya engkau tunggu di sini, karena kalau aku ikut di sini, maka sesuatu yang ajaib itu tidak akan muncul, karena aku hanya orang miskin." "Bagaimana bisa?" kata Khalifah Harun al-Rasyid. "Iya, kan aku tidak boleh melihat sesuatu itu. Akhirnya, engkau harus di sini sendirian." "Oke," kata sang raja. Dengan demikian, Abu Nawas meninggalkan sang raja. Padahal sesungguhnya Abu Nawas menemui orang Badui pada zaman itu sang penjual budak. Dengan berbagai perjanjian, dibelilah Khalifah Harun al-Rasyid kepada Abu Nawas dengan menukar sebagian keping emas yang diberikan kepada Abu Nawas. Abu Nawas sangat bahagia sekali. Tak lama setelah itu, sang raja tetap menunggu di bawah pohon. Karena saking lamanya, beliau sampai terheran-heran, kemana Abu Nawas? Kenapa aku ditinggalkan sendirian? Tak lama kemudian datanglah sang pembeli budak dengan mengatakan bahwa sang raja adalah miliknya. "Bagaimana bisa?" kata sang raja. "Engkau adalah milikku sekarang dan kamu tidak boleh menolak." Walaupun sang raja setengah mati menerangkan bahwa beliau adalah sang raja, tetap saja sang pembeli budak tidak percaya. Sehingga mau tidak mau dibawalah Harun al-Rasyid mengikuti sang pembeli budak. Singkat cerita, karena menjadi budak, maka Khalifah Harun al-Rasyid harus mengikuti semua permintaan dari sang pembeli budak. Disuruhlah Khalifah Harun al-Rasyid untuk membelah kayu. Khalifah bingung, bagaimana caranya aku bisa membelah kayu? Aku tidak bisa karena aku ini raja. Bohong, kamu harus tetap bisa membelah kayu. Dengan terpaksa, Khalifah Harun al-Rasyid berusaha tetap membelah kayu. Tapi beliau karena tidak biasa membelah kayu, maka bagian yang tajam dari parang itu terbalik digunakannya. Yang tajam justru menghadap ke atas dan yang tumpul menghadap ke kayu itu.
sampai akhirnya kayu itu tidak terbelah terus-menerus sama sekali. Pembeli budak itu heran, bagaimana bisa aku membeli budak yang bodoh seperti ini? Apakah engkau benar-benar tidak bisa membelah kayu? Aku tidak bisa, karena aku ini sang raja. Pokoknya bagaimana caranya engkau tetap harus membelah kayu. Dipukullah Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid sambil meringis kesakitan, dan ia tetap berusaha. Tapi karena beliau tidak terbiasa bekerja keras, kayu itu tetap walaupun terbelah tapi tidak banyak. Sedangkan tugas yang harus beliau selesaikan sangat banyak. Akhirnya beliau mengatakan seperti ini, "Cukup wahai Tuan Baduy, aku tidak sanggup lagi melaksanakan segala perintahmu. Aku ini benar-benar rajamu." Kebetulan saat itu ada satu tanda kerajaan yang beliau bawa, walaupun beliau sudah memakai baju sederhana, dan diperlihatkannya kepada sang Baduy. Ini adalah tanda kerajaanku, dan engkau adalah rakyatku. Aku sudah tidak tahan. Sekarang aku sadar bagaimana susahnya rakyatku mencari makan, bagaimana sulitnya rakyatku membelah kayu dan mendapatkan segenggam uang. Bagaimana caranya supaya aku juga akhirnya menjadi sadar bahwa ternyata rakyatku hidup dalam kemiskinan. Setelah sang raja mengeluarkan tanda kerajaannya, barulah sang Baduy percaya bahwa yang dihadapannya bukan seorang budak biasa, melainkan Khalifah Harun ar-Rasyid. "Maafkan saya, wahai Paduka Raja, saya tidak bermaksud untuk mengerjakan Anda seperti ini. Tapi saya membeli engkau dengan beberapa kepik emas yang aku bayarkan kepada Abu Nawas." "Ya, Abu Nawas yang sudah menjualku kepadamu." "Apakah engkau marah kepadaku, wahai Raja?" "Tidak, aku tidak marah kepadamu, tapi aku akan memanggil Abu Nawas. Bahkan, memang aku marah kepada Abu Nawas, tapi aku akan berterima kasih kepadanya, karena dia menyadarkanku akan sesuatu hal." Sehingga dengan demikian, Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi sadar. Singkat cerita, Abu Nawas diperintahkan datang kembali ke kerajaannya. Tadinya dia ketakutan, tapi begitu sang raja memaafkan kesalahannya, barulah Abu Nawas merasa hatinya lebih lega. Begitulah cerita kisah jenaka Abu Nawas menjual raja. Intinya, akhirnya sang raja sadar bahwa kesalahannya beliau sudah menyengsarakan hidup rakyatnya itu karena perbuatan dari Abu Nawas. Sang raja juga merasa berterima kasih. Kisah ini menjadi kisah yang penuh hikmah dan inspiratif bagi kita semua, bahwa kadang kelelahan, kesengsaraan, dan apapun yang dirasakan oleh rakyat kadang harus dicoba oleh para penguasa agar mereka juga menjadi sadar dan menjadi sayang kepada rakyatnya. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita Abu Nawas menjual sang raja yang saya sadur dari buku e-digital yang berjudul Adventure of Abu Nawas. Mudah-mudahan kisah ini membawa hikmah bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.